Ya karena sudah cukup banyak yang hadir ya kita buka dulu acaranya ya. Sampurasun, sampurasun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih kepada Akang Teteh, Ibu Bapak sekalian yang sudah hadir di acara diskusi malam ini. Ini adalah lanjutan dari diskusi sebelumnya yang kemarin kita sudah membahas tentang kesadaran dan koneksi. Nah, malam ini rencana kita akan membahas seputar energi, apa sih energi dan sebagainya. Tapi tidak menutup kemungkinan apa dua materi yang sebelumnya bakal terbahas lagi karena ketika kita membahas kesadaran, koneksi dan energi ini bukan sesuatu yang bisa dipahami secara singkat gitu. Ini perlu jam terbang yang sangat panjang begitu. Nggak bisa kita kuasai dalam sehari 2 hari, setahun 2 tahun, tapi mungkin itu perlu seumur hidup lah begitu. Makanya kenapa tagline kita kan kesadaran energi, kesadaran koneksi energi. Karena dalam segala hal kita memerlukan 3 poin itu. Nah kan tadi setelah saya baca kan dari inventarisir masukan-masukan kan ada yang pengen ngebahas doa, ngebahas astrali dan sebagainya. Nah, untuk bisa memahami hal tersebut, nah perlu kan semuanya. Ketika misalnya astraling, perlu kesadaran, koneksi, energi yang cukup. Ngobrolin doa juga perlu kesadaran, koneksi, energi. Ngobrolin tadi tuh ada yang mau katanya keberlimpahan dan sebagainya lah kan gitu. Perlu kesadaran, koneksi, energi, semuanya perlu hal itu. Jadi kesadaran, koneksi, energi adalah hal yang paling basic yang perlu kita pahami gitu untuk masuk ke step yang selanjutnya. Untuk selanjutnya kan ke menyatu dan sebagainya lah begitu. Eh, nah sebelum nanti kita masuk ke Kang Rocky sebagai pemateri utama, di sini juga ada nanti akan ada pemaparan pembuka lah dari Teh Neng yang untuk pemanasan lah begitu. Jadi biar nggak kaget gitu langsung ke Kang Rocky kan gitu. Jadi biar menghangat dulu nih. Teh, Teh Neng udah hadir? Halo, Teh udah dinyalain mic-nya Teh? Nggak ada suaranya Teh. Teh Neng nggak ada suaranya. Masih tidur gitu ya? Ya gitulah. Jadi sambil ada suara, nunggu ada suaranya. Jadi eh perihal energi ini eh Halo, ya ada ya. sekarang? Nah sekarang ada Teh. Sekarang ada. Sinyal, Kenapa? sinyal, sinyal. Oh sinyal Sinyalnya, atau oh iya iya. sinyalnya ikutan grogi oge ieu teh. Oh gitu ya begitu. Ya, siap-siap. Ya, Teh. Nah, kan kita rencana malam ini kita akan membahas lanjutan dari materi sebelumnya kan Iya, terkait iya, iya. energi lah begitu. Hmm. Nah, kan kalau bahasa siapa sih yang pernah ngomong teh everything is energy kan? Hmm. Segalanya adalah energi gitu. Bahkan Nikola Tesla kan pernah berstatement katanya kalau kita ingin memahami alam semesta, kita harus memahami vibrasi, frekuensi, energi, nah kan begitu. Iya, Jadi iya, selalu betul, dibahas betul. tuh energi itu kan gitu. Betul. Ya, betul, Nah, Kang. jadi apa sih energi ini? Apa sih energi itu? Terus eh, se seurgent apa sih energi itu gitu. Nah, sebelum Eh, ke ke yang ke dalam-dalamnya itu mah gimana teh pandangan Teteh tentang energi ini teh? ya, pertama-tama saya ucapkan sampurasun, sampurasan, assalamualaikum buat rekan-rekan keluarga besar Ra yang udah hadir gitu. Kalau menurut saya energi itu adalah satu daya ya, sumber dari segala kehidupan. Karena kalau nggak ada energi ya nggak bakalan hidup kan ya. Dan bentar, karena segala sesuatu itu dari energi dan energi yang sama
banyak backsound Teh. Ya bener, banyak ininya, trouble-nya. Loh, apa ya? Ya, ya memang segala sesuatunya memerlukan energi ya Kang Jay. Ya Tuhan, Tukang apaan tuh? tukang tubing. Jadi we, ngerelep, kalabur materi. Ya, sambil itu Teh mengkondisikan tempatnya gitu kan. Ya bentar, Oh, masih, aman Teh, udah aman? masih kayaknya harus nyumput sebentar. Kalau menurut saya ya Kang Jay, eh sebelum ya itu ya energi itu sebagai catu daya sumber eh catu daya penggerak dan memang semuanya segala sesuatunya butuh energi. Walaupun energi itu bukan segalanya tapi segala sesuatu ya dari energi ya. Dan ya ini yang saya pahami selama mempelajari keilmuan dari Kang Diki dari Mbap itu ya. Seringkali saya di TF energi metafisik, tapi dulu itu saya ngerasa kayaknya bagaimana ya bentuknya energi itu gitu. Apa benar sudah bisa, apa betul itu sampai apalagi kalau ada yang minta terapi jarak jauh itu saya ngerasa apa ya ngerasa ragu gitu. Bener nggak sih sampainya soalnya sering di terapi jarak jauh pun kayaknya biasa aja gitu kecuali kalau mungkin kalau metafisik ada sedikit ada ininya tapi kalau ke si fisik itu kurang ya. Nah, eh, setelah mengikuti Kang Rocky barulah saya paham bahwa eh, bahwa semua itu tidak tidak semudah itu ada apa ya? Balelolki ah. Tenang Teh, minum dulu Teh. Aduh. Ya, paling kalau boleh saya nambahin, ya ternyata berbicara energi itu tidak semudah itu kan gitu, Iya pertama. Terus betul. kedua, Mm. eh ya memahaminya saja kita belum selesai gitu kan, Iya belum betul. sempurna, belum utuh kan. Mm. Nah, apalagi, sampai ke tingkat mempraktekkannya kan, Iya memperjalankannya, terus betul. mengolahnya, terus Mm-mm. dan sebagainya lah. Nah, begitu ya. Ya Nah, betul makanya, betul. selama ini kan kita baru mendapatkan kepingan atau potongan-potongan puzzle yang belum lengkap lah, begitu, tentang energi itu. Mm. Maka Iya iya ketika kita mempraktekkan pun, ya mungkin, eee, ya masih diraba-raba ini tuh bener nggak, ini tuh, nyampe enggak dan sebagainya iya lah, nah. betul. Nah, untuk, hal itulah gitu, untuk menjawab hal itulah kenapa sekarang kita akan membahas, tentang energi, supaya kita memahami secara mendalam, eee agar, apa yang kita lakukan pun jelas gitu, terukur Iya begitu. Tidak iya betul. ngawang-ngawang, tidak halu dan Mm. sebagainya. Begitulah Teh ya Teh. Iya dan memang Nah jadi mhm, yang saya menurut menurut hemat saya sih ya memang kunci utama itu dari kesadaran dan koneksi ya Kang Joy. Jadi eh, apa ya?
sebelum saya belajar eh, tentang kesadaran, menyadari, sadar dengan tubuh, merasakan tubuh itu memang hanya merasakan, oh padat aja gitu kan. Tapi setelah itu, setelah belajar untuk selalu on gitu, selalu sadar dengan tubuh, ya sedikit-sedikit saya bisa merasakan misalkan perguliran waktu atau membedakan tempat yang beranomalinya besar atau yang biasa itu memang terasa banget gitu Kang Jay. Jadi ya memang eh, modal utama itu ya kesadaran dan koneksi itu menurut saya eh, modal utama untuk bisa mengenali energi, baik itu energi orang lain dari luar alam semesta dan energi diri sendiri gitu gitu Kang Jay, gitu ya Kang Jay. Halo. Oh, belum dinyalain mikrofonnya. Oh ya, ternyata ternyata energi itu beragam sekali ya teh bentuknya ya, dari mulai bahkan dari Iya, dalam diri kan ada yang dari dalam kan dari iya, sel betul, mitokondria kita, ada juga yang betul, metafisiknya di luar tubuh kan gitu. betul. Terus mungkin nanti di alam dan sebagainya. Mm, mm. Iya, iya, Dan banyak lagi lah gitu dengan berbagai macam rupa dan bentuknya. Nah, iya. mungkin kita langsung aja teh ya untuk mempersingkat waktu ya Siap. ke Iya, iya. kita Mangga, langsung mangga. ke Kang Rocky aja agar kita bisa memahami secara lebih mendalam dan detail lah beliau yang lebih ini berkompeten untuk Iya, mangga, mangga membahas Kang hal Rocky. ini begitu. Mangga Kang Rocky Wilujeng di waktu dan tempat dipersilahkan. Mangga, Sampurasun Kasadayana. Sampai Selamat Ramses. malam semuanya. Selamat malam, Kang. Naon ngomongin energi nih teh? ya Iya, Kang, Kang. energi cenah. Oh gitu. Ya, Oke, kepada semuanya, badannya masih ada, Ada, kerasa Kang. keberadaannya. Sambil ngobrol, mari kita sambil merasakan kepala kita dulu. Setuju ya? Sambil kita Setuju. ngobrol selama mungkin 1 jam ke depan, kepala kita harus terus tetap terasa. Itu syaratnya tuh. Nanti kalau yang nggak kerasa, saya langsung tegur tuh. Siap ya? siap Siap, Siap yang Kang. lain Kang. setuju ya? Siap. Bahwa syaratnya selama kita ngobrol, kepala kita harus tetap terasa keberadaannya. Kenapa sih kekeh saya melatih atau kita atau saya ingin kita tetap latihan kesadaran karena kesadaran itu bisa disebut hampir tak ada batasnya karena semua harus disadari. Nah, sekarang mah hanya pembiasaan saja supaya kita menyadari apa-apa yang selama ini kita tidak sadari keberadaannya. Jadi ini mah pembiasaan saja. Oke, jadi selama kita ngobrol, tolong kepala kita dirasakan keberadaannya terus-menerus tanpa sedikit pun hilap atau lupa. Oke, good. Rasain, bagus, bagus. Oke, energi. Energi itu bentuk paling sederhana dari sesuatu. Bukan paling sederhana sebenarnya. Bentuk yang sederhana dari sesuatu. Karena misalkan gini, atom misalkan atom. Atom itu masih bisa dibelah lagi, masih bisa dibelah lagi. Gitu. Jadi, tapi anggap sajalah dari bentuk yang kompleks, misalkan bentuk benda atau apapun, energi itu adalah bentuk yang mungkin bukan paling sederhana, tapi sangat sederhana. Jadi kalau kita selama ini mengasumsikan atau berpikir energi itu selalu tenaga, tidak, energi itu bukan tenaga. Tenaga itu hanya salah satu bentuk action atau manfaat dari sebuah energi. Gitu ya. Kalau Teneng tadi, kalau nggak salah dengar, Teneng itu
Ada tukang dagang di Teneng tadi tuh ya. Ya, Kang. Kalau Teneng tadi mengatakan energi adalah satu daya, itu fungsi energi. Oh iya Gitu. ya. Misal fungsi energi untuk satu daya, untuk mengaktifkan sesuatu, untuk membentuk sesuatu dan seterusnya. Energinya sendiri adalah ya bentuk hampir sederhana dari suatu benda yang dia memang belum sampai ke level material. Gitu. Nanti dari energi berubah menjadi materi, misalkan gini, kayu, sebuah kayu. Kayu kalau disederhanakan terus sederhanakan, itu akan sampai level atom, quartz dan yang lain-lain. Nah, atom itu kan sudah energi karena sudah belum sampai materi, tapi atom berkumpul, berikatan sampai ikatan tertentu, maka dia sudah berbentuk materi. Nah, jadi sekarang kita memahami energi itu jangan lagi hanya sekedar tenaga dalam, metafisika, ilmu, ini itu. Enggak, energi itu justru bentuk sederhana dari suatu. Nah, kalau kita bisa memahami bentuk sederhana dari sesuatu ini, maka kita akan memahami hukum dasar dari sesuatu juga. Misal, benda padat dan benda cair, apa sih bedanya? Bedanya hanya di sifat unsur dasarnya, yaitu ikatan molekularnya. Yang satu ikatan molekularnya sangat rapat dan stabil, yang satu ikatan molekularnya yang cair itu ikatan molekularnya tidak rapat dan tidak stabil. Nah, dari sifat dasar itu, maka perilaku unsurnya, perilaku benda pun berbeda. Misalkan kalau benda padat, dia cenderung kaku, tidak mengikuti ruang. Sedangkan benda cair, dia akan cenderung mengikuti ruang tempat dia berada. Misalkan air dimasukkan ke botol, berbentuk jadi botol, dan seterusnya. Kalau benda kaku mudah dipatahkan, benda yang ikatan molekularnya padat, itu mudah dipatahkan. Sedang yang ikatan molekularnya renggang, dia justru tidak bisa dipatahkan. Akhirnya nanti kita akan menemukan dari sifat unsur kerapatan itu, dari sifat unsur pembentuknya, kita bisa menemukan di pengelolaannya bagaimana, kemudian disebut kelemahannya apa, kelebihannya apa, cara memanfaatkannya bagaimana, dan seterusnya. Dengan cara memahami energi yang sebagai bentuk dasar dari suatu benda, kita akan bisa mengelola suatu benda tersebut. Cara memanfaatkannya mungkin, cara merawatnya mungkin, dan seterusnya. Nah, itulah pentingnya kita memahami energi sebagai konsep dasar dari sebuah benda. Tapi bagaimana caranya supaya kita bisa menangkap atau memahami konsep dasar benda tersebut yang namanya energi? Level dasarnya, langkah pertamanya adalah menyadari keberadaannya. Setelah menyadari keberadaannya, nanti kita terkoneksi tentunya dengan energi tersebut atau dengan benda tersebut. Setelah terkoneksi, kita bisa memperhatikan atau meneliti. Kita bisa menyederhanakan bentuknya, melepas ikatan molekularnya terus, sampai kita bisa memahami, oh begini. Dasarnya energinya, ikatan molekularnya begini. Maka kalau kita ingin merubahnya, harus bagaimana? Misal, air. Kita menyadari ikatan molekularnya adalah hidrogen dan oksigen. Setelah kita memahami ada unsur hidrogen dan unsur oksigen di situ. Hidrogen sendiri itu kan bukan materi ya, masih energi. Nah, setelah kita memahami ada dua unsur tersebut, dan kita memahami konsep ikatan dua unsur tersebut, ternyata bisa dipisah, bisa dipecah ikatannya. Bisa diputus. Caranya bagaimana? Tentu harus ada fusi. Harus ada reaksi, ada sesuatu yang direaksikan. Yang bisa kemudian memecah atau memutus ikatan dua unsur tersebut. Nah, setelah kita mengetahui itu, berarti karena ada unsur hidrogennya, hidrogen itu bisa dibakar, berarti air ini bisa memunculkan kemungkinan dari sifat unsurnya, air ini bisa dijadikan bahan bakar. Atau mungkin nanti jika plankton di laut sudah habis,
atau pohon juga sudah habis, kita bisa merubah air ini menjadi oksigen murni, karena di dalamnya ada oksigen murni. Nah, tinggal nanti bagaimana membuat reaksi yang membuat unsur ini bisa dimanfaatkan. Tapi itu semua kalau kita bisa terkoneksi atau menyadari keberadaannya dulu, terus kemudian terkoneksi dan kemudian menelitinya. Gitu, makanya balik lagi ke konsep awal, yang Ra pelajari yaitu paling dasar, yaitu bagaimana caranya kita bisa menyadari segala sesuatu menjadi lebih baik, lebih detail. Caranya bagaimana? Ya manfaatkan segala indera yang kita punya. Baik itu indera yang sifatnya fisikly maupun non-fisiknya. Masalahnya kita itu sudah terbiasa loncat-loncat belajar itu. Ini belum tamat udah mikirin yang lain, sudah kepengen tahu yang lain. Akhirnya ya kalau bahasa Sundanya ngarawu kusiku. Nggak tahu bahasa Indonesianya apa tuh, ngarawu kusiku. Nah, itu kalau energi itu secara singkat seperti itulah. Energi adalah bentuk sederhana dari sesuatu. Benda, karena benda semua tersusun dari molekular. Molekular tersusun dari hal yang lebih sederhana lagi yang namanya atom, yang namanya apa macam-macam kayak gitu. Dibelah lebih kecil lagi jadi namanya apa, saya nggak hafal tuh namanya. Dan itu sudah energi. Jadi sesuatu yang sekarang kita sebut sebagai materi sebenarnya adalah sebuah ikatan dari begitu banyak energi. Begitu mungkin. Yang mau nambahin silahkan. Sok mangga Kang Jay. Apa tuh ya? Kalau nyambungin ini Kang, keterangan dari Tesla itu kan ada vibrasi, frekuensi, energi. Nah, Ya, itu tuh apa sih keterhubungan antara 3 unsur itu gitu dalam ya, kehidupan betul. atau apalah. Apa tadi? Lupa lagi awalnya? Frekuensi. Vibrasi, frekuensi, energi. Ya. Ini sebenarnya tergantung kita ngomongin proses perbentukan apa. Misalkan proses pembentukan alam semesta itu diawali dari apa dulu. Kalau yang saya lihat, tapi ini belum tentu, jangan dijadikan apa ya, patokan kebenaran. Kalau yang saya lihat, proses pembentukan alam semesta itu bukan dari ledakan materi ya, bukan. Tapi dari ledakan atom yang bermuatan terlalu berlebihan kemudian meledak. Nah, ledakan itu menciptakan pusaran, pusaran itu yang baru akan menarik materi. Baru tercipta tuh, entah itu black hole-nya, entah itu planetnya, dan yang lain-lain. Tapi begini, untuk menjawab mana dulu sih urutannya, energi dulu, frekuensi dulu, atau vibrasi dulu gitu kan ya? Betul. Dan bagaimana korelasinya ketiga itu gitu kan? Iya. Sebenarnya energi itu adalah sesuatu, atau dia itu semuanya lah, termasuk energi, semua itu adalah bergetar, berdenyut. Kenapa berdenyut? Karena di dalam satu atom itu kan ada 3 unsur tuh. Apa tuh coba Kang Pep unsurnya? Ayo. Proton, elektron, sama neutron. Nah, 3 unsur itu saling berkelindan satu dengan yang lain. Jadi nggak diam. Berkelindan. Berkelindan itu bergerak lah. Nah, dalam pergerakan itu, dari pergerakan yang sederhana itu tentu kemudian menciptakan gelombang. Ya kan? Gelombang yang masih sangat sederhana. Nah, gelombang ini dia menghasilkan vibrasi. Vibrasi ini bentuknya frekuensi nantinya. Gitu. Nah, tahu nggak bahwa atom dan atom satu dan atom lain, yang kemudian berkumpul menjadi molekul, gitu kan ya, dan molekul-molekul itu nanti berhubungan lagi, itu mereka berbicara dengan bahasa frekuensi. Maksudnya berbicara itu bagaimana? Mereka menginformasikan sifat dan unsurnya serta hukum-hukum alamiahnya itu menggunakan frekuensi. Dan frekuensi itu ada setelah vibrasi. Vibrasi itu ada karena apa? Karena ada pergerakan di dalam si inti atom itu sendiri. Nah, karena semua tersusun dari itu, semua tersusun dari atom, dan atom itu bergerak menghasilkan vibrasi, vibrasi itu bergerak menghasilkan frekuensi, maka alam semesta yang tercipta ini pun yang dasarnya adalah atom menghasilkan vibrasi, menghasilkan frekuensi.
Vibrasi itu membawa apa? Membawa pesan, membawa informasi dari si sumber vibrasinya yang namanya atomik itu. Dan itu terpancar melalui frekuensi. Makanya kalau kita bisa menyadari vibrasi dan frekuensinya, kita bisa menyadari atau mengetahui sifat dasar dari penyusun sebuah benda, dalam hal ini alam semesta. Maka kita akan memahami cara kerjanya. Gitu sebenarnya. Jadi sadar dulu yang penting teh. Nah, Itu kan iya, pengerti itu kan dia. sifat tiga. Kembali ke poin 1. Iya. Terus. Kalau boleh saya tangkap kayak bahkan barusan perihal vibrasi, frekuensi, energi. Kalau mungkin saya tangkapnya gini. Jadi dalam energi ternyata ada vibrasinya, ada frekuensinya. Dalam frekuensi Hmm. ada energinya, ada vibrasinya. Kan dalam Iya vibrasi dong. ada frekuensi, ada energinya, begitu berarti ya. Iya, karena frekuensi kan gelombang. Iya, Gelombang bergerak itu kan karena ada energinya. iya, Ada sesuatu yang menumbuk sehingga ada getaran kan. Kalau iya, nggak ada iya. tumbukan nggak akan ada energi. Bukan nggak ada energi, nggak akan ada frekuensi, nggak akan ada vibrasi kalau nggak ada sesuatu yang bergetar. Gitu. Iya, berarti 3 dalam 1, 1 dalam 3 kemarinnya. Ya aku mah Pepi lah bahasana. Anjay. Iya. Siap. Nah, Lanjut. kira-kira Terus? ya maka kan ya lanjut terus saya menjadi pendengar kan. Ya, jadi alangkah pentingnya kita bisa memahami sesuatu. Tapi memahami basicnya mengetahui. Tidak akan bisa memahami kalau tidak mengetahui dulu kan. Tapi untuk mengetahui, basicnya adalah menyadari keberadaannya dulu. Setelah menyadari keberadaannya, kemudian kita bisa terhubung dengan dia, baru bisa meneliti, baru lahir pengetahuan dan pemahaman. Nah, bagaimana kita bisa memahami alam semesta yang tak hingga ini? Kita akan bisa kalau kita sudah terbiasa menyadari sesuatu yang dekat-dekat. Sesuatu yang dekat-dekat dulu, kita biasa. Kata kuncinya adalah terbiasa. Nah, kalau semua orang bisa. Tapi masalahnya terbiasa atau tidak. Kenapa kata kuncinya terbiasa? Pada saat kita terbiasa, otak kita itu terbiasa menerima dan mengelola data serta membacanya. Kemudian otak kita kalau sudah terbiasa, dia sebenarnya kan terhubung dengan segala apapun yang ada di alam semesta ini, otak kita itu. Nah, kalau dia sudah terbiasa menangkap, membaca dan mengelolanya, maka dia cakupannya akan makin luas makin hari itu. Karena sudah terbiasa kepada yang dekat, nanti makin luas, terus data yang ditangkap tiap hari makin luas. Otomatis, kalau kita bisa menyadari data yang lebih luas lagi, kita bisa punya kesempatan untuk terhubung dengan data tersebut. Kita punya kesempatan untuk meneliti data-data tersebut. Akhirnya kita punya kemungkinan untuk mengetahui dan memahaminya. Itulah kenapa Kang Diki mengajarkan proses komunikasi dengan alam semesta yang orang lain mungkin di PU disebutnya apa, di kita disebutnya menyatu. Tapi itu semua basicnya tetap menyadari dulu keberadaannya. Gitu, Pep. Ya, sok kalau ada yang mau marah-marah, silahkan ke Pepi. Ya. Apa kita mau langsung Sebentar, ntar dulu. Ini kok kepalanya jadi pada hilang semua. Ayo, jujur. Kepalanya pada hilang. Nggak kerasa ya? Kepalanya pada lupa. Ya, apanya begitu, langsung lupa kalau lagi beda kegiatan, lupa aja. Ya, sok dirasain lagi keberadaan kepalanya, disadari lagi kepalanya. Mana kepalanya, mana. Udah kerasa, lanjut ngobrolnya, jangan hilang lagi kepalanya. Yuk, lanjut Kang Pepi. Ya, siap. Mungkin nambahin sedikit bahwa apa yang kita bahas ini kan kemarin kesadaran koneksi energi ini tuh baru sebatas prolog aja gitu.
ini belum selesai. Ketika kita berbicara kemarin seolah-olah udah selesai kesadaran, sekarang pindah materi belum, nggak seperti itu. Ini baru sekedar pembuka saja gitu. Dan ke depan itu bakal banyak sekali pengembangannya dan pendalamannya gitu. Dan ini pun masalah energi pun baru secuilnya pun belum lah begitu. Betul, karena gini, karena maaf saya potong, karena untuk mempelajari bagusnya memang sambil praktek. Nah, di dalam praktek itu kan banyak sekali hal-hal yang nanti kemudian memicu kita untuk membahas. Gitu. Nah, pengayaan pendalaman itu semua di praktek. Memang bagusnya sih kalau bisa teman-teman bisa ikut kita ya, peruk-perukan ke hutan gitu. Iya, betul. Yuk lanjut. Ya, Kang, lanjut, Kang. Udah, saya jadi lapar kalau ngomong terus. Oh, itu. Ya, begitulah. Jadi dari 3 pertemuan sampai sekarang ini baru pembuka saja. Nah, mungkin ke depannya nanti bakal ada sambil ya seperti kemarin kan sebelumnya kesadaran sambil praktik tuh kesadaran dan sebagainya. Nah, ya ke depannya pun mungkin kita akan nanti meramu bagaimana agar kita bisa memahami secara mendalam 3 poin tersebut begitu. Kita mau mulai tanya jawab aja, Kang? Iya, mangga. Ya mungkin yang lain punya pandangan atau punya pengalaman atau punya pengetahuan silahkan aja. Nanti biar kita bisa diskusikan. Sok aja, mangga. Oh iya siap. Ya mangga yang lain bisa mau ada yang bertanya atau berpendapat atau gimana biar diskusinya lebih hangat lah begitu. Jadi ya biar nggak kaku lah begitu. Jadi kita hanya mendengarkan aja gitu. Jadi sok aja ini fleksibel begitu. Kalau ada yang mau bertanya atau berpendapat, mangga. Silahkan. Atau yang kemarin tuh ada yang mau nanya, Kang siapa kemarin teh masalah peristiwa yang terjadi pada diri. Oh, Sugante peristiwa pernikahan massal. Halo. Pernikahan massal. Nah, Kang Doni itu silahkan. Ini yang saya kemarin, yang bertanya kemarin, tentang saya jatuh dari motor kemarin. Ya, Kang silahkan. Ya, waktu itu kan saya jatuh dari motor, terus saya urut-urut bentar, saya terapi malamnya kan. Nah, enggak, pas lagi tidur itu kaki saya ini gerak sendiri kayak refleks gitu, kayak otomatis. Nah itu, ya saya terkejut lah langsung. Lagi tidur itu, lagi keadaan tidur, gerak-gerak. Jadi kaki saya yang terkilir ini langsung sembuh dia. Dengan kayak krek. Nah gitu, kataku. Jadi bingung saya ngapa ini. Jadi langsung nggak lagi pincang kaki saya, langsung sembuh. Nah sudah itu saya tidur lagi, leher saya tuh gerak-gerak juga. Jadi plong dia gitu. Nah, saya bingung apa yang gerakan saya ini apa jin atau apa itu. Gitu, Kang. Ya itu aja lah. Ini nanya ke Kang. Oke. Ya, Kang siapa namanya? Kang siapa? Lupa lagi barusan teh. Doni Kurniawan. Kang Doni, boleh nggak saya lihat wajahnya sebentar tampil di layar? Boleh. Kameranya, Kang. Kameranya silahkan. Dinyalain kamera. Oke, tahan dulu ya, jangan gerak-gerak. Wah, kayak cakrakan ya ternyata ya. Ada malu jadi. Sebentar, Kang ya. Ya. Oke, cukup Kang. Mau lanjut apa mau dimatikan dulu kameranya? Boleh? Matikan aja. Oke, siap. Oke, kemungkinan besar itu bukan jin ya, Kang ya. Bukan jin itu mah. Saya tidak melihat ada jejak-jejak gitu. Bukan. Itu Akang selama ini pernah ngurut orang lain atau diminta tolong ngurut orang lain? Halo? Mikrofonnya nyalain dulu mikrofonnya. Nyalain dulu. Pernah? Ya, pernah.
Pernah dan berhasil ya? Ya berhasil ya, katanya sering-sering latihan, sudah itu blending, itu aja tiap hari blending. Ya dibagi waktunya, hari ini Kang Asari, esoknya saya latihan itu apa, air satu, besoknya blending, itu aja saya Ya, bagi-bagi. enggak, maksud saya gini. Maksud saya sebelum ini Akang juga sudah sering nolong orang dengan cara mengurut ya dan berhasil. Iya, iya pernah. Ya. Ya memang Akang bakat di situ, badannya bagus. Jadi itu reaksi alamiah dari tubuhnya. Jadi memang tubuhnya berbakat bagus gitu. Jadi bukan jin itu mah. Yang gerakkan itu energi apa itu, Kang? Metabolisme tubuhnya sendiri. Sistem tubuhnya sendiri. Ya energi termasuk menggerakkan. Cuman itu energi tubuh ya. Jadi memang tubuhnya bagus tuh, punya bakat untuk membantu orang dalam hal pengurutan seperti itu. Kalau saran saya diperdalam aja, Kang. Bagus itu. Iya, Kang. Ini satu lagi, Kang. Ada lagi. Setiap saya nerapi orang yang kesurupan, saya pegang kepalanya, itu saya terlihat jinnya dalam tubuh pasien itu. Oh, kirain Akang ikut kesurupan. Enggak lah. Enggak apa-apa, Kang. Enggak apa-apa, bagus-bagus aja, enggak apa-apa. Itu kayak biasa ya. Oh. Iya, itu saya hentikan itu. Waktu itu pernah kan ngadepi orang kesurupan. Nah, saya pegang kepalanya ya. Dia nampakkan kayak nyerang, kayak masuk ke dalam tubuh saya. Jadi saya berhentikan itu. Itu lanjutnya gimana itu? Ya nanti juga kalau energi Akang sudah besar sebenarnya itu akan melindungi diri sendiri Akang gitu. Jadi terus saja latihan dan biasa itu. Jadi pertama Akang bikin setting pikiran tuh sudut pandang pemikiran bahwa itu nggak bahaya, lawan aja gitu. Jangan takut, jangan khawatir, lawan aja. Ada jin mah energinya lemah, nggak akan gimana-gimana. Iya. Apalagi kalau Akang udah ikut latihan Kang Asari yang lain-lain itu pasti bisa ngelawannya. Jadi lawan aja, cekek we atuh. Centil aja ya. Iya, centil aja. Jadi nggak usah takut itu mah. Iya. Ya takutnya nanti berefek ke keluarga, anak istri kan itulah. Olehnya pernah terjadi kayak gitu. Ngobati orang, jadi dia tuh anak istri kadang tuh diganggu, anak saya kadang tuh terlihat apa katanya, kayak nenek-nenek. Ya nanti makanya kalau nerapi buat tulisan tidak menerima over gangguan ke keluarga gitu. Tahanan ya maksudnya. Iya, kasih tahanan aja. Kasih, kan udah tahu lah kayak gitu, masalah tahanan kan udah tahu ya. Jadi ya di anak istri kasih tahanan aja, nggak masalah. Secara teknis mah seperti itu, tapi secara sudut pandang Akang nggak usah terlalu risau, nggak usah khawatir, nggak usah memandang itu hal yang luar biasa, itu hal biasa. Dan Akang bisa ngelihat jin itu juga hal yang normal-normal aja, jadi nggak usah terlalu macam-macam pikirannya, biar nggak jadi beban malah. Iya. Itu aja, ya. Oh. Iya ya, takutnya nanti kalau ngelihat terus jadi stres. Ya nggak apa-apa tuh stres mah. Nanti kan kalau stres bisa kesurupan. Iya. Jadi ada yang ngobati ya, Kak. Iya, tenang aja. Ada Kang J yang tukang ahli kesurupan tuh Kang J. Kayak ada jin nanti dibisikin pinjam dulu 100, dia langsung kabur. Jinnya kabur langsung. Jadi kalau masalah tubuh biarin saja ya, Kang, nggak usah jadi pikirannya gimana nggak, biarin aja itu mah memang tubuhnya seperti itu. Anggap saja seperti itu gitu ya, anggap saja bahwa ini memang tubuhnya yang berbakat, jadi biar nggak usah banyak pikiran. Ya itu keistimewaan lah tersendiri gitu. Terus diperdalam ilmu ngurutnya. Karena kan tangan Akang tuh kalau megang orang tuh suka jalan sendiri ya. Iya. Kalau ngurut tuh gitu. Nah itu ikutin aja, diperdalam secara teorinya, baca-baca juga tentang tubuh, tentang apa. Jadi nanti bukan cuman bisa ngurut tapi tahu teorinya gitu. Iya. Ya biasanya aku ngurut-ngurut, cuma ngurut mencet aja, nggak tahu. Ngurut yang becek? Bukan, apa maksudnya mencet aja. Ya, kirain. Ya diperdalam aja, bagus ya. Iya.
Oke, lanjut yang lain. Mungkin ada yang punya pendapat. Sekali Ya, lagi Mangga. kepalanya dirasakan. Siap, Terus Mangga. Yang lain kalau ada yang mau ditanyakan atau mau menambahkan, silahkan. Ini sebetulnya ini dibatasi ya sejam aja biar nggak terlalu lama. Kalau berarti kan 15 menit lagi nih. ya, Kecuali kalau Bang silahkan. Rokinya mau masih kuat, masih begitu. Makanya dimanfaatkan 15 menit lagi nih. Kalau ada yang mau nanya, Mangga. Halo, pada tidur ini? Ya, punten Kang, saya boleh tanya? Siap, Boleh, siap. mayar gelas ya Sony ek nanya teh. Iya Kang, saya Sony di Cikarang. Saya mau Ya, nanya gimana? Kang tentang ini kesadaran. Apakah kesadaran itu harus ditimbulkan atau memang dari kecil kita itu memiliki naluri untuk sadar sendiri gitu Kang? Dan Ya, kegiatan-kegiatan yang sering kita lakukan jadi melupakan kesadaran itu gitu Kang. Oke. Ya, Kesadaran sekian. itu, oke jawab ya Son ya. Kesadaran itu adalah kondisi di mana kita mengetahui dengan pasti sesuatu. Gitu. Nah, bukan masalahnya. Sedangkan sebenarnya kan sesuatu itu semua sudah ada. Tidak ada yang hilang, makanya tidak usah dicari-cari. Yang perlu apa? Ya tinggal diketahui saja. Nah, masalahnya bagaimana cara mengetahui dengan cara apa? Ya tergantung apa yang mau diketahui. Kalau yang mau diketahuinya itu bisa disentuh dengan mata, silahkan disadari dengan mata keberadaannya. Berarti dilihat, gitu kan? Misalkan Pepi lagi. Sony mau melihat warna tembok rumah Sony. Disadarinya bagaimana? Ya bisa dilihat kan, karena itu bisa disentuh, bisa ditangkap dengan indera mata. Disadari keberadaan warnanya, oh itu warna kuning. Disadari oleh mata, oleh indera mata. Tapi kalau kita mau menyadari sesuatu yang tidak tertangkap oleh indera mata, misalkan mau menyadari angin, nggak kelihatan sama indera mata, maka kita menggunakan indera yang lain. Indera perasa misalkan, kulit. Kita rasakan dengan kulit, oh hembusannya begini, suhunya sekian, kekuatannya sekian, dan seterusnya. Tapi kalau kita pengen merasakan sesuatu atau mengetahui sesuatu yang tidak bisa dideteksi oleh kulit, misalkan apa? Pikiran orang lain, atau kejiwaan orang lain. Kita harus memakai apa nanti indera yang mana. Prinsipnya adalah, kesadaran itu bukan ditimbulkan sebenarnya. Kesadaran itu adalah kondisi akibat dari kita mengetahui sesuatu dengan pasti. Gitu. Nah, cara mengetahuinya beragam cara tergantung apa yang ingin diketahui. Kalau kepala, badan ini kan dilihat susah kecuali pakai kaca ya. Nah, kita pakai perasaan, makanya dirasakan kepalanya, keberadaannya. Biar kita bisa mengetahui keberadaan kepala itu. Karena kalau mau dilihat matanya dibalikin susah. Ya, Son. Kalau kan sare Sony, hoi. Iya Kang. Ya, jadi sebenarnya kesadaran itu memang sudah timbul dari awal ya Kang. Jadi tinggal kitanya yang meneliti gitu kan. Kesadaran itu timbul saat kita mengetahui sesuatu dengan pasti. Baru itu yang namanya sadar. Gitu. Jadi kesadaran adalah efek akibat dari kita mengetahui sesuatu. Kayak ginilah logikanya gini. Pada saat Sony jalan ke Sandung, berarti Sony tidak menyadari ada batu di depannya kan gitu kan? Kenapa Ya, Sony Kang. tidak menyadari ada batu? Karena Sony tidak mengetahui ada batu itu. Tapi kalau Sony melihatnya, mengetahui ada batu di situ, Sony sadar bahwa ada batu di situ, akan tersandung kalau saya melangkah kaki kanan dulu mungkin gitu ya. Kemudian Sony menghindarinya. Kenapa bisa selamat? Karena Sony sadar ada batu di situ. Kenapa Sony sadar? Karena mengetahui. Kenapa Sony mengetahui? Karena melihat. Gitu loh. Paham ya? Oke Kang, hatur nuhun. Dan can paham mana teh sebenarnya mah. Mencerna heula Kang.
Oh, sok atuh dicerna dulu ya, sok atuh. Iya. Jadi sadar adalah kondisi akibat dari kita mengetahui sesuatu dengan pasti. Gitu loh. Alat untuk mencapai pengetahuan itu ya beragam cara tergantung apa yang ingin diketahuinya. Indra kita sudah sangat lengkap untuk bisa dipakai untuk mengetahui segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Tinggal disengajakan, mungkin kayak gitu ya, disengajakan untuk mengetahui dengan dilihat, dirasakan, diperhatikan, dan seterusnya. Begitu. Biasakanlah diri kita untuk mengetahui dengan pasti, jangan kebiasaan selewat-selewat. Ngelihat sesuatu selewat, mendengar sesuatu selewat, merasakan sesuatu selewat. Kalau terlalu terbiasa selewat begitu, nanti kita tidak pernah punya kesadaran yang utuh terhadap sesuatu. Informasinya, pengetahuannya juga nggak akan utuh. Jadi we saliwang. Gitu. Ya lanjut. Silahkan yang lain kalau ada yang mau bertanya. Saya Kang. Nah, siap teh, mangga. Dari pembicaraan kita selama ini tadi beberapa menit ini, justru saya mendengarkan dulu melalui indera telinga, gitu ya Kang Rocky ya. Terus masuk ke pikiran, terus kerasa, maksudnya rasa itu vibrasi dari intonasi suara, dari nada suara gitu kan. Dari indera telinga didengarkan masuk ke pikiran. Pikiran itu di mana sih Kang? Bingung saya. Pokoknya di kepala saya. Begini. Teh siapa namanya lupa lagi ya? Teh P. Puji. Oh, Puji. Jadi Teh Puji mendengar dulu dari telinga kan? Betul nggak? Mendengar dari telinga, kemudian masuk ke otak. Belum jadi pikiran Teh Puji. Masuk sebagai data yang ditangkap oleh frekuensi yang ditangkap oleh telinga itu masuk ke otak dulu sebagai data. Kemudian data diolah oleh otak kita. Setelah diolah, kemudian dicampur dengan persepsi, dengan perspektif, dengan apa, dengan macam-macam. Nah, itulah pikiran hasilnya, Teh. Hasil pengolahan itu namanya pikiran. Proses mengolahnya namanya berpikir. Gitu kan ya. Nah, setelah jadi pikiran, baru tuh ada kesimpulan, ada macam-macam. Gitu. Sok lanjut, Teh Puji. Itu masuk datanya itu ke otak-otak bagian mana itu, Kang? Otak bagaimana? Bagian mana? Oh, kalau nama ilmiahnya saya nggak tahu bagian mananya ya. Kalau nama ilmiahnya nanti googling aja. Tapi masuk ke basic memory dulu. Kalau nama ilmiahnya saya jujur nggak tahu nama ilmiahnya. Tapi masuk ke basic memory. Nah, tersimpan di memori dulu, kemudian diolah sesuai kepentingan nanti tuh. Sesuai kebutuhan kita. Pada saat Teh Puji ingin memahami omongan saya, maka itu dibangkitkan dan diolah kembali, dicampur dengan doktrin, dicampur dengan perspektif, dicampur dengan pengalaman, dan yang lain-lain. Itulah proses berpikir. Nah, hasilnya nanti si pikiran itu. Gitu. Kalau nama ilmiahnya googling ya, saya nggak tahu soalnya. Posisinya di bagian tengah atas ya, Kang ya? Iya, betul. Bukan otak kecil, bukan. Oke. Ya, terus? Pikiran ini tadi siapa nih, Kang? Si pikiran ini tadi siapa, Kang? Ini suka banyak nimbun bahan ini. Kenapa pikiran? Kenapa, Teh Puji? Pikiran ini siapa gitu loh, Kang? Oh, pikiran itu siapa gitu ya. Sebenarnya pikiran kan produk. Pikiran itu produk otak kita sendiri. Jadi dia produk saja sifatnya. Jadi belum menjadi makhluk, belum menjadi individu. Dia hanya produk gitu. Dan menurut penelitian di otak kita itu satu detik itu sekian, dalam satu detik otak kita bisa menghasilkan pikiran sampai berapa miliar gitu. Menurut penelitian tuh. Makanya harus kita sadari nanti tuh pikiran-pikiran itu. Iya.
terkadang hati nurani bicara, aduh udah deh pikiran nggak ini nggak perlu dipikirkan gitu. Sayanya Nggak bisa sendiri. juga, ternyata dia mikir aja terus gitu ya. Iya, karena memang itu sudah fitrahnya otak begitu, Teh Teh Puji. Itu udah fitrahnya otak. Jadi biarkan saja. Nah, nanti kita mengambil sesuatu yang kita anggap penting. Yang nggak anggap penting biarin aja. Karena otak nggak bisa dicegah untuk tidak berpikir. Karena memang udah alamiahnya begitu. Gitu. Makanya nanti kalau mudah-mudahan ya suatu hari ke depan kita berlatih merasakan lintasan-lintasan pikiran, merasakan produk-produk pikiran di otak kita yang selama ini nggak kita sadari. Dan nanti kita bisa pilih mana yang diolah lebih lanjut, mana yang dibiarkan begitu saja karena kita anggap nggak terlalu penting lah. Misalkan kayak di jalan kita ngelihat rumah orang, apa itu catnya begini begitu, kan nggak penting jadi biarin gitu. Misalkan contohnya. Nantilah ke depan kita belajar merasakan, menyadari semua lintasan pikiran, semua produk pikiran yang ada di otak kita. Dan itu sangat ramai otak itu kan. Rame, capek terkadang Kang. Itu kan mengeluarkan energi besar juga kan. Iya. Tapi tenang aja, energi Teh Puji nggak akan tekor gara-gara pikiran, tenang aja. Enggak. Karena gini, justru yang paling memakan energi itu merasa, bukan berpikir. Gitu. Perasaan itu jauh lebih memakan energi. Nah, nanti kenapa perasaan jauh lebih memakan energi? Contoh, orang berpikir dengan orang merasa sedih, itu jauh lebih capek orang merasa sedih. Walaupun rasa juga hasil dari berpikir. Tapi nanti lebah itu proses munculnya saja yang nanti beda. Dan nantilah kita belajar kapan-kapan ya. Nanti kita belajar, oh ini pikiran, oh ini perasaan, oh ini intuisi, oh ini misalkan ilham gitu. Nanti kita belajar kapan-kapan. Duh, saya mau nanya lagi jadi hilang, Kang. Oh, hilang pikirannya. Tapi ada ketemu satu pertanyaan. Oh, ini jadi pertanyaan lagi. Jadi mengembang istilahnya kan. Oh iya, pasti mengembang. Ada kue bolu game mengembang itu apalagi pertanyaan. Ini nih, cara kita mengetahui frekuensi dari hati nurani, frekuensi dari akal dan pikiran itu ya itu, Kang. Nah, ini begini. Pertama kita harus paham dulu apa itu hati nurani, apa itu akal, apa itu pikiran. Harus paham dulu. Sekali lagi, pikiran adalah produk dari proses berpikir. Ya. Sedangkan akal adalah gabungan dari intuisi, logika, kemudian intuisi, logika, sama apalagi itu satu lagi, Pep, saya lupa, Pep. Dia lupa tuh. Intuisi, logika. Pikiran bukan. Iya, jadi yang namanya akal itu gabungan Teh, bukan hanya pikiran saja. Tapi akal itu gabungan dari gabungan penilaian dari akal, ya. Terus kemudian intuisi dan nurani. Ketiga ini digabungkan, itu yang namanya akal sehat. Akal ya, bener ya? Iya, gabungan logika, hati nurani, dan intuisi. Itulah akal sehat. Makanya hanya manusia yang punya itu. Gitu, yang lain enggak. Karena hanya manusia yang punya intuisi, punya akal, dan punya nurani. Logika. Nurani, logika. Nurani, iya. Nah, terus satu lagi apa? Lupa. Nah, nurani teh apa tuh? Gitu kan ya. Nurani teh kalau bahasa Sundana hate leutik. Tapi sebenarnya otak-otak keneh itu otak. Gitu. Otak yang kalau kita mah pineal lah. Pineal gland. Oh, nurani gitu. Itu pineal gland, bukan jiwa ini tadi. Bukan. Nurani itu hasil kinerja dari pineal. Gitu. Yang kita sering sebagai nurani. Cahaya yang jelas, nur aini kan, nur ain cahaya yang jelas terlihat. Itu hasil dari pineal.
Nah, gitu. Jadi kalau pikiran hasil dari logika, logika itu kan campuran-campuran doktrin, campuran pengalaman, campuran perspektif dan yang lain-lain gitu ya. Nanti kemudian kita mengatakan oh ini masuk akal. Yang nggak cocok dengan doktrin kita jadi oh nggak masuk akal kan gitu. Ya nggak? Yang nggak cocok dengan pengalaman hidup kita sebut nggak masuk akal karena memang logikanya main di situ. Dia menilai menimbang sesuatu dengan tolak ukurnya ada doktrin, ada pengalaman, ada macam-macam. Itu logika. Itu. Tapi kalau nurani itu tolak ukurnya apa? Tolak ukurnya adalah keniscayaan, kebenaran universal. Nurani itu yang keluar dari pineal gland, yang ditangkap oleh pineal gland. Nah, sedangkan intuisi itu basicnya, intuisi itu sebenarnya rasa. Nah, intuisi menerima data dari banyak sekali. Sesuatu yang tertangkap oleh saraf-saraf kah, oleh apa, oleh otak lah, oleh apa. Gitu. Tapi intuisi itu lebih spesifik daripada berpikir. Kalau berpikir kan masuk data diolahlah dengan berbagai macam. Kalau intuisi itu tidak ada proses mengolahnya. Intuisi itu seperti apa ya, diolahnya cuman ini bagus apa tidak, berbahaya atau tidak gitu aja. Jadi hasilnya bukan pikiran, tapi hasilnya adalah kecenderungan kalau intuisi mah. Kecenderungan dilakukan apa tidak, misalkan gitu ya. Mau pergi, nggak jadi nih kayaknya, ini nggak enakan. Nah, gitu kan intuisi itu. Begitu. Nah, frekuensinya bagaimana? Sebenarnya frekuensi itu terjadi karena pengaruh, misalkan dengan intuisi itu, tubuh kita menjadi bagaimana, frekuensinya jadi berubah. Kalau secara apa ya, secara benda misalkan intuisi itu ada frekuensinya enggak? Nah, kalau intuisi ada frekuensinya apa enggak, kita akan ngomong sumber intuisinya dan kemudian atau produk intuisinya. Kalau sumber intuisinya pasti ada frekuensinya. Tapi kalau produk intuisinya ya enggak ada. Ya frekuensinya frekuensi tubuhnya sendiri. Itu loh. Bisa dimengerti nggak itu Teh Puji? Mulai dipahami. Jadi ada step-stepnya gitu kan. Terus yang di dalam rasa panca indera itu tentu beda dong Kang dengan rasa yang dihasilkan oleh pineal gland ini ya. Iya, beda. Karena proses penilaiannya nanti beda. Kalau panca indera itu kan sebenarnya hanya alat untuk mengumpulkan data. Gitu. Jadi panca indera tidak bisa memproses data. Yang memproses data itu otak. Nah, di dalam otak kita ada kebenaran kebenaran universal, kemudian kebenaran yang dipelajari, ada doktrin, ada pengalaman dan yang lain-lain. Itulah yang dipakai untuk mengolah data. Gitu. Tapi kalau panca indera dia tidak punya alat untuk mengolah data, dia hanya sensorik, dia hanya sensor untuk menangkap data, gitu. Itu adanya di tubuh ya, di tubuh. Di casing. Di casing. Jadi kalau berarti namanya jiwa itu adanya di otak ya Kang ya, bukan di jantung. Kalau di jantung tuh energi aja. Jiwa itu kan sebenarnya gini, kan di tubuh itu kan ada 3 unsur besar. Ya. Di tubuh ya, saya ngomong di tubuh. Kalau di luar tubuh nanti beda lagi. Di tubuh itu ada 3 unsur besar. Ada ruh, ada nyawa, ada jiwa. Ruh adalah energi kosmik, saya menyebutnya begitu. Energi kosmik yang menjadi catu daya utama. Gitu. Tempatnya ada di mana? Sebenarnya ada di setiap sel, cuman lebih dominan di area jantung sebagai pengguna energi yang cukup besar. Yang kedua yang namanya nyawa. Nyawa saya sebut sebagai software, sebagai tata atur kinerja si tubuh ini. Jiwa itu adalah representasi pikiran atau otak. Gitu. Makanya orang gila disebutnya sakit jiwa, cara berpikirnya yang salah, yang sakit. Dan orang mati dicabut nyawa, bukan cabut jiwa.
Nyawa itu softwarenya yang dimatikan. Gitu. Jiwa itu representasi otak. Itulah kenapa ada orang gila disebutnya sakit jiwa atau orang gangguan jiwa gitu ya. Jiwa itu representasi otak, representasi dari sudut pandang, cara berpikir dan yang lain-lain lah. Yang berhubungan dengan lingkup ruang dan waktu di mana dia hidup. Begitu. Nah, memang di bangsa kita masih banyak yang rancu nih, di kejawen, di kalangan spiritual, yang lain memahami jiwa, nyawa itu masih banyak yang rancu. Bukan berarti mereka salah, tapi mungkin pembahasannya saja yang beda-beda. Gitu. Kalau saya memahaminya, ruh ya jelas energi kosmik, terus kemudian nyawa itu software, terus kemudian jiwa itu pikiran kita, representasi otak kita. Begitu, Bu. Siapa lagi namanya, lupa lagi. Menggerakkan sistem di tubuh kita ini itu nyawa dong, Kang? Nyawa itu sistemnya, softwarenya. Yang menggerakkan itu energi. Berarti si ruh ya. Ruh yang menggerakkan sistem pertama, tapi kemudian si sistem itu juga memproduksi energi sendiri kan, melalui energi sel. Tapi penggerak pertamanya ruh. Gitu. Setelah sistem kayak motor aja lah, Bu. Kayak motor di starter, yang menghidupkan starter kan aki. Iya kan? Bukan bensin kan? Aki. Iya. Gitu. Setelah aki dia nyala, setelah nyala sistemnya bekerja, baru dia memakan bensin. Bensin itu dijadikan sumber energi dan menghasilkan energi, terus energi itu mengisi aki dan seterusnya gitu kan. Gitu. Jadi pada saat dulu proses penciptaan atau terjadinya manusia di dalam kandungan, satu daya pertama ya ruh itu, jeder, menghidupkan sistem. Setelah sistem bekerja, terus bekerja, terjadilah jantung, jadilah ini itu. Bekerjalah sistem, menghasilkan energi sendiri untuk menghidupkan sistem itu sendiri dan seterusnya gitu. Jantung dulu, bukannya otak dulu, Kang, yang terbentuk, Kang. Jantung dulu, kan dari sigotnya berdetak dulu, makanya tiba-tiba jadi otak. Iya kan? Masa ada janin, ada otaknya ya nggak ada, ya jantung dulu. Berarti yang penggeraknya itu ya di jantung itu ya? Ya, pertama itu. Pertama kan karena syarat kehidupan itu harus ada denyutan, Bu. Ya. Makanya mereka berdenyut dulu kan. Setelah umur sekian itu berdenyut dulu. Itu pun setelah tercipta jantung. Tapi sebelum tercipta jantung ada denyutan? Nggak ada denyut-denyutan. Tapi sifatnya atomik. Yang tadi saya paparkan di awal. Iya. Begitu. Kudu nungging dulu nih, Kang, biar oksigen naik ke otak nih, Kang, biar nanti kalau sambil ngobrol sambil bawa jas tabung oksigen itu. Ya pelan-pelan bulah. Saya juga pelan-pelan sambil nginget-nginget. Iya, jadi karena di jantung itu kan ada beberapa saluran ya ke otak gitu kan. Ya. Ini si jiwa ini kemungkinan besar itu yang saya rasakan itu jiwa itu adanya di jantung gitu loh, Kang. Tidak, jiwa itu di otak. Makanya kalau orang gila mah sakit jiwa, Bu, lain sakit jantung, Ibu. Ya kan? Orang gila bukan sakit jantung, tapi sakit jiwa. Nah, orang disebut gila pada saat dia sudah tidak bisa lagi memahami konteks ruang dan waktu di dalam kehidupan realitasnya. Begitu. Makanya dia hidup sebagaimana memori terakhirnya dia aja kan. Misalkan saya pernah lihat orang yang ODGJ gitu ya, bawain kertas diangkain duit gitu kan. Dianggapnya itu kan duit gitu kan. Artinya dia sudah gagal memaknai ruang waktu sesuai dengan realitasnya saat itu. Nah, itu disebut sakit jiwa karena memang otaknya bermasalah gitu. Cara berpikirnya bermasalah, bukan jantungnya yang bermasalah. Nanti kan Ibu nggak enak kalau darah tinggi disebut sakit jiwa. Oh, ini jantungnya bermasalah, Anda sakit jiwa. Ya nggak kayak gitu. Ya sudah ya. Terus apa namanya? Apa namanya, Bang?
eh jadi ini kalau orang gangguan jiwa itu Mm-mm. berarti sistem motoriknya yang terganggu. Bukan. Bukan. Orang sakit jiwa itu adalah sudut pandang yang bermasalah adalah bagaimana otak mengolah kesadaran ruang dan waktunya di dalam realitasnya. Orang gila itu kan hidup di dalam realitas yang dia sadari sendiri. Tidak nyambung dengan realitas yang ada di luar dirinya. Ya enggak? Makanya disebut gila. Karena dia punya dunia sendiri lah gitu kasarnya. Ada kelebihan mereka loh, Kang. Nggak pernah sakit mereka. Yang saya perhatiin Iya, ada. Dan nggak malu. Kalau saya kan celana sobek malu, mereka nggak jadi ngirit. Gitu. Masa ibu mau jadi gila dulu biar antibodinya kuat? Aduh, janganlah. Iya, kok yang waras kok pada penyakitan malah yang nggak waras sehat ya. Iya, karena gini, karena nyawanya dia atau softwarenya dia sudah memisahkan antara logiknya, otaknya, dan tubuhnya. Jadi tubuhnya udah ngurusin diri sendiri, jadi egonya udah sangat tinggi, ego tubuhnya udah sangat tinggi sehingga tubuhnya sudah, kalau ibarat pesawat terbang mah autopilot lah. Gitu. Ya. Kalau kita kan tubuh itu masih terpengaruh dengan stres, dengan pikiran kan gitu-gitu ya. Karena masih nyambung antara software kita, nyawa kita dan jiwa kita. Jadi masih saling mempengaruhi. Kalau orang gila itu sudah diputus otomatis, sudah autopilot badannya. Jadi antibodinya memang jadi sangat kuat. Gitu. Satu lagi Kang. Saya kan pernah eksperimen nih. Saya terapi teman saya yang di luar negeri. Iya. Terus setelah 10 menit saya terapi, saya WA gitu kan. Tadi ada kerasa saya lagi mood nih, saya kirim energi gitu. Nggak berasa apa-apa. Katanya saya biasa-biasa aja, lagi nempelin sih di punggung gitu kan. Terus kira-kira setengah jam baru, enak ya badan saya ini, kok kayak ada yang masuk gitu energinya. Saya nggak bisa pastiin bahwasanya tuh transfer energi dari saya jarak jauh ya, hanya aja kalaupun itu terjadi kok bisa lamban gitu loh Kang. Nggak. Oh gitu. Oke. Mungkin penjelasannya begini. Mungkin ya. Pertama, orang itu mungkin tidak peka terhadap energi. Jadi pada saat energi memapar dirinya, dia tidak peka terhadap itu. Tapi kan setelah energi memapar, kemudian bereaksi dengan sistem energi di dalam tubuh si beliau itu kan, baru terjadi perbaikan setelah sekian menit. Nah, setelah terjadi perbaikan, baru dia merasakannya. Jadi dia tidak peka terhadap energinya, tapi dia merasakan efek dari keberadaan energi yang memapar dirinya itu. Dan itu banyak yang seperti itu. Yang penting nanti kalau kan di grup ini juga ada jarak jauhan terapi gitu ya. Nah, coba nanti koneksinya tuh betul-betul dirasakan. Jadi pada saat kita mau nerapi orang jarak jauh, si tubuh kita dirasakan dulu keberadaannya, kemudian tubuh orang sebagai objek dirasakan, kemudian dikoneksikan. Kalau sudah terkoneksi, baru kita coba cas. Jadi kalau belum terasa koneksi, jangan dulu-dulu ngecas. Nah, kita belajar step-step yang lebih benar lah gitu. Karena baik harus bertemu dengan benar. Nah, jadi mungkin menurut saya gitu, Bu, teman Ibu itu mungkin dia tidak peka terhadap energi, tapi setelah energi Ibu mungkin men-trigger badan si orang ini, kemudian ada terjadi perbaikan, baru dia merasakannya. Gitu. Iya, karena mood saya tiba-tiba pengen rapi itu, kok ini kelihatan melulu ya wajahnya ya, gitu kan, yang saya info yang masuk ke saya gitu kan. Iya. Kok saya terapi deh gitu kan. Nah, begitu. Iya. Nggak terasa apa-apa, cuma pasang koyo aja di punggung katanya. Oh, pasang koyo di punggung berarti kan kurang fit gitu kan? Iya. Yang inputan yang saya terima itu,
sedikit banyaknya begitu adanya gitu kan. Mm-mm, Si N mm. ikut di mana? Saya pikir gitu kok berapa? Iya, iya begitu lakukan aja. Terus cuman ya itu tadi, coba kita betul-betul koneksinya. Sebenarnya ibu terbayang dia itu juga udah bentuk koneksi ya, udah bentuk hubungan, keterhubungan ibu dengan si orang gitu. Nah, teman kan itu hal yang tidak disengaja kan gitu kan ya. Nah, nanti mah disengaja coba. Misalkan ibu ke teman itu, ibu coba bayangkan wajahnya pertama, kemudian sentuhlah dia, misalkan apanya. Terus tanya, kamu kerasa nggak disentuh sama saya? Ada yang menyentuh dan bla 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 gitu. Nah, kalau sudah terasa sama orang, berarti koneksinya udah bagus. Gitu. Nah, latihannya seperti itu, latihannya. Karena kan kita bicara apa ya? Bicara sesuatu yang harus bisa dipertanggungjawabkan ya, walaupun nggak kelihatan. Jangan sampai misalkan kita udah yakin banget ngecas orang padahal nyambung aja enggak kan, jadi nggak lucu nantinya. Nah, itu kayak eksperimen gitu kan. Iya, ya itu tinggal dilanjut aja Bu, dilatih terus. Jadi koneksi dulu ya. Iya, koneksi dulu. Gitu. Kalau di film Indosiar mah kalau anaknya celaka, ibunya pegang gelasnya jatuh, ya itu juga koneksi namanya. Iya. Gitu. Penonton sinetron ya Kang ya? Enggak sih, saya sukanya nonton sinetron Ajab. Ajab kubur. Ajab kubur. Si Pipa aja itu seneng sinetron. Boy, Kang, Boboiboy. Boboiboy. Ya, mangga yang lain mungkin atau gimana? Silakan Kang Pepi, udah jam berapa? Mangga yang lain mungkin. Hampir jam 9 nih. Kangnya masih ini Kang waktunya. Ya kalau masih ada yang perlu diobrolin, hayu. Oh iya. Sampai jam 9 lah. Ya udah ya. Oke, kita masih mumpung masih ada waktu nih 15 menit lagi. Jadi kalau mau ada yang ditanyain silakan. 15 menit. 15 menit. Ya. Halo Kang. Ini Doni. Doni lagi nih. Kang. Ya. Jelas Kang? Jelas. Ya mau tanya ini tentang pengalaman udah lama juga lah. Ya, ini tentang saya lagi tidur juga ini. Waktu itu udah lama sekali. Waktu itu apa tuh? Saya lagi menjam mata itu kayak ada yang nembak nembak cahaya-cahaya putih itu. Itu apa itu Kang? Itu di tengah-tengah antara kedua mata ya, di jidat. Nah, iya di jidat. Ya itu biasa. Itu bukan apa-apa, itu mah biasa. Nah sudah itu pernah juga kan lampu mati semua itu kan. Nah lagi tidur itu gelap menjadi terang itu kelihatan saya tuh kayak kertas putih itu. Nah Ya itu biasa. Itu hal biasa. Oh. Bukan dari gangguan apa-apa, itu hal biasa. Itu mah hal kinerja tubuh biasa itu mah. Oh. Jadi bukan apa-apa ya. Jadi bukan. Bukan apa-apa, itu mah biasa aja. Ya syukurlah kalau gitu. Yuk yang lain. Ya mangga yang lain silahkan, ada sekitar 10 menit lagi, 12 menit. Yuk dimanfaatkan waktunya. Ya bebas mangga. Silahkan. Teh Neng geus ka mana ya geus eueuh? Aya Kang nyimak. Ada. Oh, ada sebentar. Ya silahkan mangga yang lain. 10 menit lagi. Kalau nggak ada, kepalanya dirasakan terus. Ini Kang mau nanya, kan kalau misalkan kita sedang dia menyimak gitu kan, ya seperti yang Teh Puji bilang gitu, kerasa denyutan yang di tengah sama di atas. Tapi kalau misalkan ini sedang bicara atau minum atau apa, itu nggak terlalu terasa, malah nyebar gitu, gimana ya?
Apa Jadi karena rek nanya rek naon itu? gimana sih Kang? Naon Apakah gimana? ya kenapa nggak terasa banget itu sih yang denyutan di tengah sama di Ya karena fokusnya terbagi. oh gitu. Fokusnya terbagi intinya mah. Tapi itu masih ini kan Masih terjadi. masih apa maksudnya berkesadaran kan? Iya berkesadaran, cuman kan kebagi. Kudu nama kan kesadaran itu tidak bisa dibagi. Jadi kita bisa menyadari apapun dengan 100% semuanya gitu. Ya. Kalau masih kebagi kan berarti masih perlu latihan lagi terus gitu. Misalkan tadinya kita lagi nonton TV sadar 100%. Kemudian kita diajak ngobrol gitu kan ya. Jadi nonton TV-nya nggak puguh kan gitu kadang-kadang ya. Iya. Nah itu kan berarti kesadaran kita masih terbagi. Ya, nerapi. Pertama panas diajak ngobrol panasnya hilang kan gitu kan. Ya itu masih terbagi. Padahal kita bisa nerapi tetap panas, ngobrol tetap fokus gitu. Jangan kalah sama anak SMA ngobrol-ngobrol kan ngetik juga di HP nggak tipe mereka mah. Berarti bagus kan kesadarannya. Latihannya lebih ini lagi ya. Ia lebih sering berkesadaran saja. Ya. Udah? Nanya gitu hungkul. Aduh. Emang yang lain? Barangkali masih ada waktu 5 menit lagi, 4 menit lagi. Saya Kang mau tanya. Bahkan mangga. Nah, ya. Ini Kang kalau saya itu kan merasakan kepala katanya Kang kan. Nah pas waktu merasakan kepala itu di otak belakang tuh ada yang kayak ngilu-ngilu itu apa tuh Kang? Ya. Jalan-jalan. Kayak ngilu-ngilu itu ya. Itu pembuluh darah yang bekerja lebih optimal. Jadi pada saat kita fokus terhadap apa saja, ya, fokus terhadap apa saja, sebenarnya kita lebih memakai energi lebih banyak. Akhirnya pembuluh darah kita juga lebih bekerja lebih ekstra. Biasanya ada yang rasa linu atau yang denyut atau yang rada sakit gitu. Itu awal-awal biasanya seperti itu Kang. Itu mah normal sih. Normal. Ya itu Kang. Ya. Iya, sok aja lanjut Kang. Latihannya. Ya, silahkan yang lain. Masih ada waktu 3 menit lagi. 8 menit lagi. 8 menit lagi. Ada? Kalau nggak ada, mungkin kita akhiri aja ya, gitu. Makanya sebelum berakhir, enggak isi ada lagi. Ya maksudnya. Ya nanti kayaknya udah nggak ada lagi Kang. Ya kita tutup aja kali ya. Ya closing statement Kang. Kesimpulan aja. Ya mohon. Ya udah. Jadi sekali lagi energi itu kita harus merubah sedikit sudut pandang kita tentang energi. Kalau selama ini mungkin kita memahami energi itu ya sebagai tenaga, sebagai penggerak, sebagai itu fungsi dari energi atau salah satu manfaat atau kegunaan energi. Energi itu sendiri sebenarnya secara individu adalah bentuk sederhana dari sebuah benda lah gitu. Bentuk paling sederhana. Dia yang tersusun dari atom gitu. Atom itu sudah energi. Nah, jadi karena energi itu adalah bentuk sederhana dari sesuatu, maka kita bisa pahami nanti si sesuatu itu punya sifat seperti apa itu dari sifat susunan si energinya, atom-atomnya. Nah, kalau kita sudah mau mengetahui sampai situ, nanti kita bisa mengelola atau mengolah sesuatu itu menjadi lebih baik gitu. Jadi pertama, energi itu bukanlah tenaga. Tenaga hanya salah satu dari manfaat energi. Energi adalah bentuk sederhana dari sebuah benda. Itu pahami. Yang kedua, supaya kita bisa memahami energi, kita harus terkoneksi dulu, bisa terkoneksi, bisa menyadarinya. Gitu loh. Ya nanti memang untuk bisa memahami lebih jelas, kita baiknya memang langsung praktek ya. Gitu, langsung praktek lah.
Misalkan kayak air, H2O. Air itu kan udah materi, tapi pada saat dipecah jadi hidrogen dan oksigen, dia sudah tidak materi lagi. Gitu. Makanya si hidrogen dan oksigen itu adalah bentuk sederhana dari air. Nah, dengan mengetahui ada bentuk hidrogen dan oksigennya, kita jadi tahu, oh ternyata air itu punya potensi untuk dibakar karena ada unsur hidrogen. Oh ternyata air juga bisa untuk pernafasan karena punya unsur oksigen. Dan seterusnya. Nah, begitu. Kalau secara singkat tentang energi secara sederhana mah gitu. Mungkin gitu aja ya, Kang Pipa J. Saya mengucapkan banyak terima kasih pada teman-teman yang sudah bergabung. Sekali lagi kami di tim RA itu menawarkan kita untuk mempelajari 3 unsur utama, yaitu kesadaran, koneksi, dan nantinya kita akan bisa memahami tentang energi. Gitu loh. Nah, silahkan dimanfaatkan bagi teman-teman untuk membiasakan diri, bukan berlatih kesadaran lah, membiasakan diri untuk sadar tentang apapun. Nanti di sini kita akan terus saling mengingatkan untuk terbiasa melanggengkan kesadaran. Mungkin gitu aja dari saya, Kang Pipa dan teman-teman yang lain. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Terima kasih, saya pamit ya. Sampurasun. Ya, Pak Nuhun, Lampir. Ya. Ya, begitu aja ya Kang Teteh, Bapak sekalian, apa yang barusan disampaikan oleh Kang Rocky itu mudah-mudahan bisa kita tetap jaga ya kesadaran, koneksi, energi. Nah itu ini baru sebatas ini aja ya, pembuka aja ya. Yang kedepannya kita akan terus membahas dan mendalami hal ini kan, dan mungkin kedepannya akan sambil mempraktekkan ya bagaimana kesadaran, bagaimana membangun koneksi, dan bagaimana mengolah energi begitu. Nah karena udah malam kita tutup aja ya. Mangga silakan selamat beristirahat. Sekian, sampurasun, sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam, matur nuhun.